Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam acara refresh renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam. Edisi hari Jumat tanggal 4 September 2020. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai segenap kegiatan kita di hari ini, kita mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita berdoa. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kembali kami menaikkan syukur dan pujian karena pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam peristirahatan kami yang telah memimpin kami. Bapa dalam surga, mengawali kegiatan kami di sepanjang hari ini, firman-Mu akan diperdengarkan bagi kami sebagai landasan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Mampukan kami, layakkan kami Tuhan, agar supaya kami boleh beraktivitas sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami sedia untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru, dari 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian: jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Tema perenungan kita pada hari ini, kasih yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada tradisi tua menceritakan tentang hari-hari terakhir masa hidup seorang Yohanes Penginjil. Dia hidup begitu lama sehingga sangat lemah. Ketika ada pertemuan dan dia diundang, dia harus dituntun ke tempat pertemuan orang-orang beriman. Karena sudah begitu lemah, dia tidak dapat lagi menyampaikan nasihat dengan panjang. Karena itu setiap kali ada pertemuan, dia selalu mengulang kata-kata, hai anak-anakku, kasihilah satu sama yang lain. Para murid ini bosan, karena mereka sudah seringkali mendengarkan kalimat-kalimat tersebut, atau kalimat ini diulang-ulang oleh sang Bapa. Mereka bosan mendengar perkataan itu terus-menerus. Karena itu mereka bertanya kepadanya, mengapa dia selalu mengulang hal yang sama? Yohanes menjawab, lakukan saja ini, dan itu sudah cukup. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mengulangi apa yang disampaikan oleh Yohanes tadi ketika mendapat pertanyaan-pertanyaan dari para muridnya. Dia mengatakan, lakukan saja ini, itu saya sudah cukup, yaitu kasihilah satu dengan yang lain. Ada banyak orang menjadi pengikut Yesus
dan mengasihinya. Akan tetapi kasih mereka hanya terbatas di bibir saja. Tidak sampai ke dalam lubuk hati yang terdalam. Mengapa? Karena masih banyak dijumpai pengikut Yesus yang memang betul-betul tekun beribadah. Tekun melayani. Tekun berkorban diri untuk Yesus. Akan tetapi masih saja menyimpan dendam, amarah, dan sulit untuk mengampuni sesamanya. Firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita bahwa jika kita mengasihi Allah tetapi membenci saudara kita, kita adalah seorang pendusta. Pendusta di hadapan Allah dan sesama. Mereka menjadi batu sandungan bagi kehidupan beriman orang yang lain. Menjadi batu sandungan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sudah berapa lama kita mengenal menjadi pengikut Yesus? Kita boleh bertanya dalam diri kita. Sudah berapa lama? Ya, mungkin ada yang 30 tahun, mungkin ada yang 20 tahun, mungkin ada yang 10 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, bahkan seterusnya. Pertanyaannya, masih penukah rasa cinta kita terhadap suami kita? Masih penukah rasa cinta kita terhadap istri kita? Masih penukah rasa cinta terhadap anak-anak kita? Masih penukah rasa cinta, rasa kasih kita terhadap orang tua kita, terhadap mertua kita, terhadap menantu kita, bahkan terhadap sesama kita? Itu pertanyaannya. Kalau memang sudah berkurang, saat ini Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, undanglah Tuhan Yesus masuk dalam hati kita untuk membersihkan karat-karat di hati kita yang telah membuat hati kita terluka. Sekali lagi, undanglah. Hadirkan Tuhan Yesus kembali dalam hati kita untuk membersihkan karat-karat dan jalan-jalan yang ada dalam hati kita dalam rangka menyampaikan kasih kita, menyampaikan rasa sayang kita kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, dan bahkan kepada sesama kita. Undanglah Tuhan Yesus untuk membersihkan dendam, kebencian yang ada di dalam hati kita. Seperti firman Tuhan mengatakan, kita adalah pendusta jika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, lalu kita masih membenci, menaruh dendam terhadap saudara, bahkan sesama kita. Tuhan Yesus mengasihi kita, dan Dia ingin kita lebih mengasihinya, dan juga kita mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami boleh menjadi pengikut-Mu dan menjadi pelayan. Telusuri dan bersihkanlah hati kami ya Tuhan, dan biarkan kebencian dan dendam dan amarah membuat kami menjadi seorang pendusta rohani di mata-Mu. Hilangkan semuanya itu dari hati kami Tuhan. Tuhan Yesus, pulihkanlah hati kami dan tambahkanlah kasih-Mu di dalam hati kami. Pada hari ini Tuhan,
Kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kasih kami yang berhari ulang tahun. Baik hari ulang tahun pernikahan maupun hari ulang tahun kelahiran. Pertama-tamakan sukacita mereka, bahkan sukacita kami semua. Demikian Bapa dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berada dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Hadirlah Tuhan sebagai dokter, menjamah mereka, memulihkan mereka, bahkan memulihkan kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan mengucap syukur kepadamu. Amin.